Shalom. Renungan kali ini berjudul Doktrin Pertobatan bagian ke-1 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kali ini pembahasan kita awali dengan apa makna pertobatan menurut Alkitab. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa doktrin-doktrin tertentu lebih penting daripada yang lain, dan karena itu harus dipelajari lebih dulu. Alkitab memberi daftar 6 dasar atau doktrin fondasional. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. 6 fondasi doktrin Kristus dalam daftar di atas adalah: pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kedua, kepercayaan atau iman kepada Allah. Ketiga, pelbagai pembaptisan, jamak. Keempat, penumpangan tangan. Kelima, kebangkitan orang-orang mati. Dan keenam, hukuman kekal. Kita mulai dengan doktrin pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang merupakan urutan pertama dari 6 fondasi doktrin kekristenan. Pertama, kita perlu pengertian yang jelas tentang arti kata pertobatan seperti yang dipakai di dalam kitab suci. Dalam Perjanjian Baru, kata kerja bertobat biasanya dipakai untuk menerjemahkan kata kerja Yunani, metanoien. Kata kerja Yunani metanoien memiliki satu arti yang pasti sepanjang sejarah bahasa Yunani, mulai dari Yunani klasik hingga Yunani Perjanjian Baru. Arti dasarnya selalu sama, mengubah pikiran seseorang. Jadi, bertobat dalam Perjanjian Baru bukanlah emosi atau perasaan menyesal, melainkan keputusan. Dengan mengetahui fakta ini, menolong kita untuk menghilangkan banyak kesan dari ide-ide yang salah sehubungan dengan pertobatan. Banyak orang mengasosiasikan pertobatan dengan emosi, dengan meneteskan air mata dan lain-lain. Itu dimungkinkan, tetapi bagi seseorang yang merasakan emosi mendalam dan meneteskan banyak air mata karena perbuatannya, itu bukan bertobat dari sudut pandang kitab suci. Orang lain mengasosiasikan pertobatan dengan menjalankan upacara-upacara agamawi atau ordonansi-ordonansi yang disebut menjalankan penebusan dosa. Namun di sini, hal yang sama berlaku. Dimungkinkan menjalankan upacara-upacara agamawi dan ordonansi-ordonansi atau peraturan-peraturan, tetapi sekali lagi itu tetap tidak digolongkan sebagai bertobat dari sudut pandang kitab suci. Pertobatan yang benar adalah keputusan di dalam batin yang tegas, mengubah pikiran. Jika kita kembali ke Perjanjian Lama, kita mendapatkan kata yang paling umum diterjemahkan dengan bertobat, arti harafiahnya berbalik kembali. Ini mengharmonisasikan secara sempurna dengan arti pertobatan dalam Perjanjian Baru. Kata pertobatan dalam Perjanjian Baru mengacu pada keputusan di dalam batin, perubahan di dalam pikiran. Kata pertobatan dalam Perjanjian Lama mengacu pada tindakan di luar yang adalah ekspresi perubahan di dalam pikiran, yakni tindakan berbalik arah. Jadi, Perjanjian Baru menekankan kodrat pertobatan yang benar. Perjanjian Lama menekankan ekspresi luar sebagai tindakan perubahan di dalam. Meletakkan keduanya bergandengan, definisi lengkap pertobatan adalah perubahan di dalam pikiran yang hasilnya adalah seseorang berbalik arah, menghadap dan bergerak ke arah yang baru sama sekali. Contoh sempurna tentang pertobatan yang benar didefinisikan dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Di situ kita membaca bagaimana anak yang hilang berbalik dari bapaknya dan pergi ke negeri yang jauh.
Di sana ia memboroskan harta miliknya dan berfoya-foya dalam dosa. Pada akhirnya, ia menyadari keadaannya, lapar, kesepian, memakai pakaian usang, duduk di antara babi, ingin mengisi perutnya. Pada titik ini, ia membuat keputusan. Ia berkata, ayat 18, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Ia langsung menjalankan keputusannya. Ayat 20, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya." Ini pertobatan yang benar. Pertama, keputusan batin, lalu tindakan di luar sebagai akibat dari keputusan itu, yaitu tindakan kembali kepada Bapa dan rumahnya. Dalam kondisi berdosa, karena belum diregenerasi atau dilahirkan kembali, setiap manusia sejak lahir sudah berbalik dari Allah, Bapa surgawi, dan surga, rumahnya. Sementara ia hidup dengan cara ini, terang berada di belakang dia dan bayangan di depan dia. Lebih jauh ia berjalan, lebih panjang dan gelap bayangannya. Setiap langkah yang ia ambil, satu langkah lebih dekat ke akhir, satu langkah lebih dekat ke kematian, lebih dekat ke neraka, lebih dekat ke kegelapan kekal, dan hilang tanpa akhir. Bagi setiap manusia yang mengambil jalan ini, ada satu tindakan penting yang harus ia lakukan. Ia harus berhenti, mengubah pikirannya, mengubah arahnya, menghadap ke cara yang berlawanan, berbalik dari bayang-bayang dan menghadap ke terang. Tindakan penting pertama ini disebut pertobatan di dalam kitab suci. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan oleh orang berdosa jika ia ingin diperdamaikan dengan Allah. Tentu ada beberapa nas dalam beberapa terjemahan di mana kata kerja bertobat digunakan untuk maksud yang berbeda. Tetapi ketika kita mempelajari nas-nas ini dengan hati-hati, kita menemukan frasa Inggris bertobat digunakan untuk menerjemahkan kata-kata lain dalam bahasa aslinya. Salah satu contohnya dalam 16:11 Alkitab versi King James kita membaca, ketika Yudas Iskariot melihat Kristus dihukum mati, setelah itu ia bertobat karena mengkhianati Kristus demi memperoleh uang. Matius 27 ayat 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Sini kita membaca tentang Yudas, menyesallah ia. Tapi kata Yunani yang digunakan dalam aslinya bukan kata metanoian, definisi yang kita sudah bahas sebelumnya. Kata yang digunakan Yudas, metamelein, menunjukkan kata lain yang oleh banyak orang sering salah diinterpretasikan sebagai pertobatan, yaitu penyesalan atau kesedihan yang mendalam. Tidak diragukan pada momen itu Yudas mengalami kesedihan dan penyesalan yang intens. Namun ia tidak mengalami pertobatan Alkitabiah yang benar. Ia tidak mengubah pikirannya, jalannya, atau arahnya. Sebaliknya, ayat selanjutnya menyebutkan, ia pergi dan menggantung diri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25, ini diekspresikan dengan kata-kata, Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Sudah dapat dipastikan, Yudas mengalami emosi yang dalam, kesedihan, kepahitan, dan penyesalan. Namun ia belum bertobat dengan benar. Ia belum mengubah pikirannya. Sesungguhnya ia tidak bisa mengubah jalannya. Ia sudah berjalan terlalu jauh. Walaupun mendengar peringatan juru selamat, ia dengan sengaja mengkomitkan dirinya ke jalan di mana ia tidak bisa kembali. Ia sudah melewati titik batas pertobatan. Ini suatu pelajaran buruk sekali yang serius. Dimungkinkan bagi seseorang karena keras kepala dan meneruskan dengan sengaja jalannya sendiri sampai pada suatu titik di mana ia tidak bisa kembali, tempat di mana pintu pertobatan di belakangnya sudah ditutup selama-lamanya
karena keinginan dirinya sendiri. Satu orang lain yang juga membuat kesalahan tragis adalah Esau, yang demi sepiring sup menjual hak kesulungannya. Ibrani 12 ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dalam momen yang bodoh dan ceroboh, Esau menjual hak kesulungannya kepada saudaranya Yakub sebagai ganti sepiring sup. Itu tercatat dalam kitab Kejadian 25 ayat 34 dan seterusnya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita harus ingat bahwa dengan menganggap rendah hak kesulungannya, itu sama dengan ia menganggap rendah semua berkat dan janji-janji Allah yang diasosiasikan dengan hak kesulungan itu. Di kemudian hari, Esau menyesali apa yang ia perbuat. Ia mencoba mendapatkan kembali hak kesulungan dan berkat-berkatnya, tetapi ia ditolak. Kenapa? Karena ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertobat. Dalam Ibrani 12 ayat 17, 16-11 Alkitab versi King James terjemahan alternatifnya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini bukti bahwa emosi bukan pertobatan. Esau menangis keras dan meneteskan air mata kepahitan, namun ia tidak memperoleh kesempatan bertobat. Dengan tindakan sepele, secara terburu nafsu, ia memutuskan seluruh jalan kehidupannya dan tujuannya untuk sekarang dan kekekalan. Ia mengkomitkan dirinya kepada jalan di mana ia tidak bisa menemukan jalan untuk kembali. Berapa banyak orang hari ini yang berada di posisi yang sama dengan Esau. Untuk sedikit momen kesenangan, seks, atau duniawi, mereka memandang rendah semua berkat-berkat dan janji-janji Allah Maha Kuasa. Kemudian ketika mereka menyadari kesalahan mereka menangis, meminta berkat-berkat kekal dan spiritual yang mereka rendahkan. Mereka terkejut karena permintaan mereka ditolak. Kenapa? Karena mereka tidak beroleh kesempatan bertobat. Tidak ada cara untuk mengubah pikiran mereka. Perjanjian Baru sepakat dengan satu hal ini. Pertobatan yang benar harus selalu mendahului iman yang benar. Tanpa pertobatan yang benar, tidak bisa ada iman yang benar. Panggilan untuk bertobat dimulai pada awal Perjanjian Baru melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Markus 1 ayat 3 dan 4, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Panggilan Yohanes Pembaptis untuk bertobat adalah persiapan yang diperlukan untuk mengungkapkan Mesias kepada Israel. Sampai Israel sudah dipanggil kembali kepada Allah untuk bertobat, Mesias yang sudah lama mereka tunggu tidak dapat diungkapkan kepada mereka. Kita membaca pesan pertama yang diberitakan sendiri oleh Kristus sesudah Yohanes mempersiapkan jalan baginya. Markus 1 ayat 14-15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perintah pertama yang keluar dari mulut Yesus bukan untuk percaya, tetapi untuk bertobat. Pertama bertobat, lalu percaya. Sesudah kematian dan kebangkitannya, ketika Kristus mengamanatkan rasul-rasulnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, kata pertama dalam pesannya adalah bertobat. Lukas 24 ayat 46-47 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Di sini kita lihat lagi bahwa urutannya, pertama pertobatan, dan sesudah itu baru pengampunan dosa. Sesudah kebangkitan, rasul-rasul melalui juru bicara mereka, Petrus, mulai memenuhi amanat Kristus ini. Sesudah ada kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, kerumunan orang yang diyakinkan tetapi belum menerima bertanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Pertanyaan ini mendapatkan jawaban langsung dan pasti. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini terlihat lagi, pertama bertobat. Sesudah itu baru baptisan dan pengampunan dosa. Ketika Paulus berbicara kepada para penatua gereja di Efesus, ia meringkas pesan Injil yang ia beritakan kepada mereka. Kisah Para Rasul 20 ayat 20-21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Urutan pesan Paulus sama, pertama bertobat, lalu iman. Terakhir, seperti kita sudah lihat dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2, urutan dasar fondasi doktrin iman Kristen, pertama bertobat dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, lalu iman, pembaptisan, dan lain-lain. Tanpa terkecuali, melalui seluruh perjanjian baru, bertobat adalah respons pertama kepada Injil yang Allah tuntut. Tidak ada yang lain bisa datang sebelumnya, dan tidak ada yang lain bisa mengambil tempatnya. Pertobatan yang benar harus selalu mendahului iman yang benar. Tanpa pertobatan seperti itu, atau iman saja, adalah kekristenan yang kosong. Ini satu alasan kenapa pengalaman begitu banyak orang Kristen hari ini begitu tidak stabil dan tidak aman. Mereka mencari-cari untuk membangun tanpa yang pertama, pertobatan, dari fondasi doktrin besar. Mereka menjalankan iman, tetapi mereka belum pernah mempraktikkan pertobatan yang benar. Akibatnya, iman yang mereka jalankan tidak memperoleh belas kasih atau favor Allah dan respek dunia. Di banyak tempat hari ini, simplikasi berita Injil sudah dilakukan terlalu jauh. Berita yang dikhotbahkan hari ini sering hanya percaya. Namun, itu bukan berita dari Kristus. Kristus dan rasul-rasulnya mengkhotbahkan bertobat dan percaya. Pengkhotbah siapa saja yang meninggalkan panggilan untuk bertobat, menyesatkan orang-orang berdosa, dan salah menggambarkan atau mengemukakan Allah. Karena Paulus mengatakan pada kita bahwa Allah yang memberitakan kepada semua manusia di mana-mana untuk bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Itu maklumat atau dekret Allah kepada seluruh umat manusia. Di mana-mana semua mereka harus bertobat. Pertobatan didefinisikan sebagai dari perbuatan yang sia-sia. Ibrani 6 ayat 1. Dan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21 didefinisikan sebagai bertobat kepada Allah. Ini artinya, dalam bertobat, kita berbalik dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan menghadap Allah, siap mendengar dan mentaati perintahnya selanjutnya. Frasa perbuatan-perbuatan yang sia-sia termasuk semua perbuatan dan aktivitas yang tidak didasarkan pada pertobatan dan iman. Termasuk aktivitas-aktivitas agama, bahkan yang menjalankan kekristenan, jika mereka tidak dibangun di atas dasar ini. Yesaya berseru, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Di sini tidak disinggung mengenai perbuatan dosa dan kejahatan. Bahkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan atas nama agama dan moralitas. Jika itu tidak berdasarkan pada pertobatan dan iman, tidak dapat diterima oleh Allah.
melakukan amal, doa-doa, kehadiran di gereja, setiap jenis upacara dan ordonansi atau peraturan agamawi, jika itu tidak berdasarkan pada pertobatan dan iman, hanyalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan kain kotor. Ada satu fakta lain mengenai pertobatan Alkitabiah yang harus ditekankan. Pertobatan yang benar dimulai oleh Allah dan bukan oleh manusia. Berawal bukan dari kehendak manusia, tetapi dalam kebebasan dan kasih karunia berdaulat Allah. Selain dari kerja kasih karunia Allah dan digerakkan Roh Allah, manusia dibiarkan dengan dirinya sendiri, tidak memiliki kemampuan untuk bertobat. Karena alasan inilah pemazmur berseru memohon restorasi. Mazmur 80 ayat 3. Ya Allah, pulihkanlah kami, maka kami akan selamat. Terjemahan kata pulihkan kami secara harfiah berarti buatlah kami berbalik. Yeremia menggunakan kata yang sama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali atau direstorasi. Ratapan 5 ayat 21. Kecuali Allah menggerakkan manusia terlebih dahulu kepada dirinya, manusia tidak bisa ditolong berbalik kepada Allah dan diselamatkan. Gerakan pertama selalu dimulai oleh Allah. Dalam Perjanjian Baru, Kristus mengekspresikan kebenaran yang sama. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Krisis tertinggi dalam setiap kehidupan manusia datang pada saat Roh menariknya kepada pertobatan. Jika diterima, tarikan Roh ini mengarahkan kepada iman yang menyelamatkan dan kehidupan kekal. Jika ditolak, meninggalkan orang berdosa tersebut melanjutkan jalannya kepada kematian dan kegelapan kekal tak berakhir yang terpisah dari Allah. Kitab suci menyatakan dengan jelas, bahkan dalam hidup sekarang dimungkinkan bagi seseorang melewati kesempatan bertobat, untuk datang ke titik di mana Roh Allah tidak akan pernah lagi menarik dia kepada pertobatan, dan di mana semua harapan hilang, bahkan sebelum ia memasuki pintu gerbang kekekalan. Mari kita menutup dengan kata-kata Kristus dalam Lukas 13 ayat 3, dan diulang lagi dalam ayat 5. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Kristus berbicara mengenai orang-orang yang mati ketika melakukan upacara agamawi, yaitu sekelompok orang-orang Galilea yang darahnya ditumpahkan atas perintah Pilatus dan bercampur dengan darah pengorbanan-pengorbanan mereka. Sewaktu melaksanakan pengorbanan-pengorbanan mereka di bait, orang-orang ini dieksekusi atas perintah gubernur Romawi, dan darah mereka bercampur di lantai bait dengan darah pengorbanan-pengorbanan mereka. Namun, Kristus mengatakan pada kita bahwa orang-orang ini binasa. Mereka tidak menerima kehidupan kekal. Bahkan upacara pengorbanan agamawi mereka dalam bait tidak bisa menyelamatkan jiwa mereka, karena tidak didasarkan pada pertobatan yang benar. Hal yang sama berlaku dengan upacara-upacara agamawi yang banyak dilakukan orang Kristen hari ini. Tidak ada dari aktivitas agamawi bisa menggantikan pertobatan yang benar. Tanpa pertobatan seperti itu, Kristus berkata, Lukas 13 ayat 3, kamu semua akan binasa. Amin.